Wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat sehat. Pak Guru. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sehat Pak Guru. Alhamdulillah ya. Em, Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi hari ini atau kegiatan kita di kelas hari ini, eh, mungkin ada temennya yang tidak masuk atau sakit atau izin. Ada teman-temannya? Baharudin Pak Guru. Oh, Baharudin. Kemana Baharudin? Asnya? Nggak tahu Pak Guru tadi pakai baju bukan baju seragam sekolah. Oh Bolos iya. berarti. Mungkin ada yang lain. Ini mungkin dia ada yang tahu. Mungkin ada yang bilang ke eh, anak-anak semuanya. Ada pesan apa begitu? Ada Pak Guru. Ada Pak Ya. Guru. Tadi Heeh. ketemu di Kenapa? jalan. Gimana? Tadi ketemu di jalan bilangnya belum hafal dia Pak Guru, jadi takut hafal. Oh, dia takut hafalan ya. Iya ya Pak Guru. Oh iya 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 bukan. Nggak anak-anak semuanya kita hari ini kan nggak ada hafalan. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan materi-materi yang kita pertemuan pada minggu kemarin ya. Oke. Eh Baik nanti supaya diberi kabar untuk pelajaran pada pada pagi hari ini yang materi pendidikan agama Islam nanti supaya diberitahu siapa tadi? Baharudin ya. Ada lagi? Eh, ada yang sakit pada pagi hari ini? Anak-anak semuanya? Mai, Mai Pak Guru. Tadi dia Oh, pulang. my. Oh ya, untuk yang sakit, alangkah baiknya kita ini ya, kita doakan bersama-sama. Semoga eh, yang sakit, eh, sakitnya lekas diangkat oleh Allah dan bisa mencari ilmu bersama-sama kita lagi ya. Siapa? Mai tadi ya. Nah, kita Pak Guru. untuk Mai kita berikan Fatihah dulu ya. Al-Fatihah. Baik, semoga lekas sembuh ya. Dan yang sehat, alhamdulillah kita jaga kesehatannya masing-masing. Oke, em, pada pagi hari ini kita berdoa dulu. Em, Ketua kelasnya, silahkan untuk memimpin. Pak Wandi, silakan dipimpin. Terima kasih Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Wandi karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya eh, minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana caranya kita beriman kepada Allah ya. Nah, dan caranya kita beriman kepada Allah itu bisa kita dengan melihat kekuasaannya, bisa kita dengan menikmati semuanya yang diberikan kepada kita, dan yang lebih penting lagi dengan bersyukur, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin yang hanya disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang sekarang ini kita akan membahas tentang nama-nama Allah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, tapi sebelumnya Bapak ada pertanyaan, siapa yang tahu banyaknya Asmaul Husna? Saya Pak Guru. Ya,
99 Pak Guru. Oke, 99. Betul? Betul Pak Guru. Oh ya, betul. Alhamdulillah. Jadi Asmaul Husna itu sebanyak 99. Nah, coba siapa? Silakan angkat tangan. Ada yang sudah tahu Asmaul Husna itu apa? Saya Pak Guru. Nama baik Allah Pak Guru. Ya, nama Nama-nama baik Allah yang Allah. Ada baik. lagi? Nama-nama baik. Ada lagi? Nama-nama Allah yang wajib diketahui Pak Guru. Nama-nama Allah yang wajib diketahui. Ada lagi? Nama Allah yang baik, Pak. Ya, nama Allah yang baik. Semuanya jawabannya benar. Semuanya jawaban benar. Jadi Asmaul Husna itu memang kumpulan dari nama-nama Allah yang baik, boleh. Nama-nama Allah yang indah juga boleh. Ya, jadi Asmaul Husna itu ini dari dua kata. Jadi dua kata itu dari kata asma yang artinya nama. Bahasa Arab asma asma itu bahasa Arab yang artinya kalau di bahasa Indonesia nama. Al Husna itu bahasa Arab yang jika kita artikan ke bahasa Indonesia itu baik, indah. Ya, jadi Asmaul Husna itu jikalau disatukan menjadi kumpulan nama-nama Allah yang baik boleh. Kumpulan nama-nama Allah yang indah juga boleh. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita atau Pak memberikan materi saja yang Pak mau Husna nanti karena kalau 99 kita juga em, pas waktu jadi sesuai dengan kita nanti akan membahas empat Asmaul Husna. Nah, jadi nanti em, kalian di Asmaul Husna ini nanti ada beberapa kelompok ya. Nanti Bapak bagi kelompok, nanti bagi kelompok berbentuk kelompok. Nanti em, dari kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Nanti kalian masing-masing membahas eh, macam-macam Asmaul Husna itu. Karena kan Asmaul Husna yang akan kita bahas itu ada Al-Khabir, ada Al-Basir, ada Al-Alim dan Asami. Nah, nanti eh, dari empat kelompok ini nanti yang kelompok satu itu nanti ada Al-Khabir yang di apa? Yang dibahas. Yang kelompok dua nanti Al-Basir. Yang ketiga nanti yang dibahas Al-Alim. Nah, yang keempat nanti Asami. Jadi nanti kalian masing-masing kelompok itu membahas masing-masing dari eh, yang sudah disampaikan Bapak tadi. Eh, nah, kenapa sih kita membahas tentang Asmaul Husna ini? Ya, sebentar Bapak mau meng-share dulu. Tadi saya cek data kehadiran. Nah, sudah. Nah, ini adalah sebentar. Nah, kenapa sih kita membahas tentang Asmaul Husna? Nah, tentu kita di setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajarannya, ya. Tujuan pembelajaran untuk kita membahas Asmaul Husna ini supaya kita memahami, ya, kita memahami eh, dan bisa menyebutkan serta bisa menjelaskan atau makna-makna yang nantinya kita lakukan di kehidupan sehari-hari di lingkungan kita masing-masing, baik dengan orang lain maupun diri kita sendiri. eh,
dengan orang lain gitu ya. Oke, terus untuk selanjutnya sebelum nanti kalian berkelompok, ini Bapak akan menyampaikan sedikit materi-materinya ya. Em, yang pertama, oh, ya tadi untuk pembelajarannya sudah Bapak sampaikan ya. Nanti setelah Bapak menyampaikan materi-materinya, baru kita nanti berkelompok. Setelah berkelompok, nanti em, setiap kelompok nanti menjelaskan dari masing-masing Asmaul Husna tadi ya. Tapi dengan cara presentasi, dengan cara nanti per tiap kelompok itu silahkan mempresentasikan ke depan kelas. Nah, nanti ketika yang kelompok satu kampanye tentang Al-Khabir, ketika mempresentasikan di depan kelas untuk kelompok lain supaya menanggapi dan memperhatikan ya. Karena nanti kita setelah eh, kelompok masing-masing, nanti kita akan mencocokkan ya. Artinya kita apa itu apa ya, bukan menghipotesisnya ya, dalam arti kita nanti ada kesepakatan untuk pemahamannya ini. Baik, eh ini anak-anak semuanya. Nah, tadi Asmaul Husna kalian sudah tahu ya. Apa Asmaul Husna itu apa? Ya kan? Nah, terus kenapa? Tadi juga sudah Bapak sampaikan. eh dan bagaimana caranya? Nah, caranya eh, kita akan bahas eh, materi-materi ini nanti supaya paham dan nanti bisa diaplikasikan di setiap harinya. Nah, baik. Di sini ada Asami. Asami dulu ya. Asami itu artinya Allah Maha Mendengar. Nah, jadi Allah itu mendengar dari semuanya. Ketika kita dimanapun, Allah itu Maha Mendengar. Nah, coba siapa yang bisa menyontohkan lah ya dari sifat Asami ini kehidupan kita sehari-hari. Silakan Saya Pak untuk. Guru, Nah, ya, silakan. kita nggak boleh nyeritakan teman Pak Guru, soalnya Allah kan Maha mendengar Pak Guru. Iya, baik. Jadi Allah memang Maha Asami ya, betul. Apa ada lagi? Saya Pak Guru, Ya, silakan. dengarkan nasihat orang tua dan guru. Iya, bagus sekali. Ada lagi. Oke. Kalau berdoa Pak Guru masuk ke Pak Guru. Iya, kalau berdoa itu juga masuk karena apa? Di dalam doa kita akan menyampaikan keinginan kita, baik secara lisan maupun dari hati. Nah, tapi biasanya dalam berdoa itu kita kan sendirian ya. Heeh. Tapi Allah Maha Mendengar, mempunyai sifat asami ini. Kan artinya sifat asami itu kan Maha Mendengar ya. Di Allah mendengar segala sesuatu, apapun itu yang dibutuhkan atau yang diharapkan, Allah Maha Mendengar. Makanya kita disuruh untuk berdoa. Nah, undang-undangnya ada. Ya, undang-undangnya itu ud'uni astajib lakum. Nah, itu katanya Allah ya. Jadi Allah itu menyampaikan atau berkata-kata atau bahkan mengarahkan kita ud'uni astajib lakum itu kalau di bahasa Indonesia kan memohonlah kepadaku atau berdoalah kepadaku, pasti nanti akan ku kabulkan. Nah, itulah bahwa oke, dari asal ini,
Oke, nanti untuk selanjutnya kalian dibahas di kelompok masing-masing ya, dan nanti akan untuk mempresentasikan dalam satu saja nanti ya. Yang ke depan siapa? Nah, sekarang Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Artinya maha melihat. Kalau As-Sami tadi maha mendengar, kalau Al-Basir maha melihat. Ya maha melihat semuanya, karena Allah itu memang nggak ada duanya. Dalam arti tidak ada yang bisa mengalahkan, tidak ada yang bisa melebihi dia. Jadi Allah itu melihat eh, dari sisi manapun, gitu. Baik ada yang di atas kita maupun di langit, maupun di dalam tanah dan lain sebagainya, atau makhluk-makhluk lain, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, hewan-hewan dan lain sebagainya. Yang kita tidak tahu bahasanya, kita tidak tahu bagaimana mereka setiap harinya, tapi Allah maha melihat, gitu. Jadi As-Sami maha mendengar, Al-Basir maha melihat. Nah, selanjutnya Al-Khabir, yang ketiga. Kalau Al-Khabir itu artinya maha mengetahui. Ya. Maksudnya di sini, ini Al-Khabir dengan Al-Alim. Nah, ini Al-Khabir, mana Al-Alim? Mana tadi Al-Alim? Nah, ini Al-Alim. Jadi Al-Khabir dengan Al-Alim ini anak-anak, itu mempunyai arti yang sama. Al-Khabir itu juga maha mengetahui, gitu. Nah, ini nanti silahkan diperhatikan ya di kelompoknya masing-masing. Terus kalau Al-Alim itu juga maha mengetahui. Tapi di sini ada eh, apa yang bisa membedakan. Maksud Al-Khabir itu mengetahui tentang apa? Allah itu mengetahui gimana? Kalau Al-Alim itu Allah mengetahui tentang apanya, gitu ada. Kalau yang Al-Khabir ini anak-anak ya, itu mengetahui eh, tentang apa namanya, semuanya diketahui dengan teliti gitu, dengan betul-betul teliti. Maksudnya mengetahui kalau Allah itu contohnya apa ya, menciptakan daun. Nah, jadi di dalam daun itu istilahnya ada fungsinya masing-masing gitu. Jadi di dalam daun itu ada stomatanya. Nah, itu juga Allah maha mengetahui nanti daunnya itu fungsinya buat apa, terus bagaimana dia menghidupkan semua tumbuhnya itu, ya. Itu karakteristiknya dari Al-Khabir. Nah, yang satu lagi apa tadi? Al-Alim. Al-Alim itu maha mengetahui. Maksudnya yang maha mengetahui di sini itu mengetahui tanpa batas. Kalau yang akhobir tadi itu secara teliti, mengetahui secara telitinya masing-masing per yang diciptakan. Nah, kalau yang al-alim ini tanpa batas, dan nanti lebih luas lagi. Contohnya, kalau al-alim ini ilmu. Jadi kita alhamdulillah pada pagi ini tolabul ilmi dengan bersama-sama. Maksudnya tolabul ilmi mencari ilmu ya. Nah, mencari ilmu kita sangat luar biasa sekali karena keagungan Allah atau dari Asmaul Husna Al-Alim ini. Kita dimulai dari bangun tidur lagi sama Allah diberi sifat Al-Alim untuk kita bisa membersihkan diri. Terus dikasih Allah sifat Al-Alim untuk mandi, pakai baju, dilanjut dengan menyiapkan semua segala sesuatunya untuk sekolah, mencari ilmu. Sampai kita pun pulang dari sekolah, kita mendapat ilmu atau pengetahuan. Nah, ilmunya itulah eh, memang Allah sudah tahu bahwa ilmunya itu yang bisa mengetahui kita bisa mengetahui sesuatu hal. Dan karena itu tanpa batas. Jadi Allah itu juga bukan masalah ilmu saja semuanya, ya. Nah, jadi eh,
untuk sifat-sifat Allah ini dalam arti Asmaul Husna ini eh, memang harus kita ketahui supaya apa? Kita menjadi atau bisa meneladani atau bahkan kita bisa atau ada rujukan begitu ya. Kalau kita bingung dalam arti suatu di mana kita mungkin jalan-jalan ya kan. Terus kita ada galau atau mungkin kita melihat sesuatu, akhirnya kita bertanya-tanya. Nah, di sini kalau kita sudah mengetahui apa maksud dari nama-nama Allah ini, itu Al-Khabir, Al-Basir, Al-Alim, As-Sami, gitu kan? Jadi kita eh, untuk menyikapi itu semua, ya. Oke, mungkin dari sini Bapak mau memberi apa silahkan untuk bertanya. Ada yang mau bertanya silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Kalau Hasnidar ngantuk, Allah tahu nggak, Pak? Oh, iya, 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 iya. Kalau Asnidar ngantuk, itu nggak apa-apa ya. Dalam arti, kalau ngantuk itu juga pemberian Allah loh ya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau ngantuk, silahkan. Nanti setiap di mata pelajaran apapun, bukan hanya di agama saja ya, silahkan untuk izin ke ini, ke gurunya. Setelah ke gurunya nanti minta izin dulu. Nah, saya sakit Ya. gigi, Pak. Oh, sakit gigi, ya. Nah, kalau sakit gigi, ya mungkin Allah itu kalau sesuai dengan Asmaul Husna ada Asmaul Husna As-Sabr dari Maha Sabar gitu ya. Karena sakit itu kan apa ujian untuk kita biar supaya kita mawas diri begitu. Oke, mungkin sedikit apa ya supaya kita tidak ini. Coba kita sedikit main-main dulu ya. Kita apa itu namanya? Supaya kita tidak tegang, supaya kita Ya Pak Guru. enak. Kita mau kah? Mau Oke, Pak. oke. Coba ikutin Bapak ya. Nah, kalau Bapak tepuk satu berarti tepuknya berapa kali? Satu. 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 Kalau Bapak Guru menyampaikan tepuk dua berarti kita Tepuk dua. tepuk dua. Oke. Tepuk tiga berarti kita tepuk tiga kali. Setelah itu luar biasa. Alhamdulillah. Yes, yes, yes. Contoh ya. Contoh. Oke. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Alhamdulillah. Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes, yes. Nah, ayo coba cek sound dulu ya. Tepuk satu. Kok nggak ada suaranya? Oke, kita dulu yuk. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Luar Yes, yes. biasa. Alhamdulillah, Ustaz. Yes, yes, yes. Ya. Yes, yes, yes. Oke. Ada lagi nih. Em, seperti yang biasa saja ya. Em, siapa yang suka hati tepuk tangan? Siapa yang suka hati tepuk tangan? Rok, rok. Kalau kau suka hati, marilah kita senang. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Rok, rok, rok. Ya, oke. Nah, itu sedikit biar kita nggak tegang ya. Oke. Siapa ini ya? Sebentar, sebentar. Eh, Munir. Siapa guru? Oh ya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Coba Bapak mau bertanya nih. Tapi nanti dijawab dengan kebiasaan Munir sendiri ya. Maksud Bapak apa? Ini nanti ketika Bapak atau Munir menyampaikan eh, hal ini, itu nanti dibuat untuk
introspeksi diri kita, ya. Kita sudah sesuai belum, gitu, ya. Nah, nanti di situ kalian bisa mengembangkan nanti di kelompoknya masing-masing, ya. Oke. Gini, Munir. Jadi Bapak mau bertanya begini. Yang ini nanti bisa dibuat untuk kita introspeksi ya, anak-anak semuanya. Jadi gini, Munir. Eh, bagaimana Munir menyikapi yang kaitannya dengan asami tadi, ya? Asami kan maha mendengar. Nah, ini ada seseorang yang istilahnya apa itu? Gibah. Nah, gibah. Ada yang tahu gibah? Atau Munir sendiri tahu gibah apa? Menggunjing Pak Guru, gibah. Ya, Bulik. anjing. Ya, apa hulik ya. Nah, bagaimana ketika ada orang yang bergibah? Karena kan kita sudah paham nih kalau Allah Maha mendengar. Nah, kira-kira yang Munir atau mungkin kalian semua itu bagaimana untuk menyikapinya? Nah, silakan Munir. Kalau misalnya ada teman kita yang membuli atau menggunjing, mengadu domba, kita tidak usah dengarkan, Pak Guru. Masalahnya, kalau kita ikut bergabung mendengarkan, akhirnya terbawa terprovokasi, ikut-ikutan gibah atau menggunjing. Iya, Itu Pak betul Guru, sekali. Mm-mm. Karena memang Allah Maha mendengar. mendengar. Pak Guru, Iya, iya. Siapa ini? waktunya mau habis. Dah Oh, mau iya, bel iya. Pak Guru. Oke, oke, oke. Kalau begitu, baik. Terima kasih atas ininya ya. Oke, baik. Gini, gini. Eh, kalau begitu, kita membuat kelompok nanti setiap kelompok silahkan untuk apa ini namanya? eh, me- apa itu namanya? Membahas ya. Nanti Bapak kasih kelompok nama-nama kelompoknya ya. Nanti kalian sudah di bab tulis itu ada kelompok-kelompoknya ya, nama-nama kelompok-kelompoknya dan lain sebagainya. Silakan untuk mengikuti tiap kelompok. Nanti kelompok satu Al-Khobir ya, kelompok dua Al-Basir, kelompok tiga Al-Alim dan kelompok empat Asami. Nah, nanti silakan setelah itu baru eh, apa presentasi masing-masing perwakilan ya. Nah, nanti setelah perwakilan baru kita merefleksikan dalam arti mencocokkan bagaimana hasil dari eh, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan kelompok empat. Oke. Em, setelah ini eh, itu sudah tertera ya, sudah tertera kelompok-kelompoknya. Jadi kelompok satu diketuai dengan sama siapa? Eh, Wandi. Kelompok dua diketuai eh siapa ini? Jamansyah ya. Kelompok dua Jamansyah. Yang kelompok tiga Siapa guru? ya baik terima kasih Jamansyah. Kelompok tiga Ya Pak Guru. Saya saja Pak Guru, saya mau. oh ya em, Maimunah Pak Maimunah Maimunah. ya Maimunah Iya. ya Makasih Pak dan Guru. kelompok empat oke. Hasnidar. Mm-mm. Yang kelompok empat yang terakhir Hasnidar. Mbak Asnidar ya baik. Jadi nanti silahkan setelah pengelompokan nanti kalian diskusi supaya untuk menyampaikan ya. Jadi Wandi tadi eh Al-Khobir ya. Siap Pak Guru, siap. Ah, Al-Basir tadi
zaman saya, Siapa guru? ya. Terus Al-Alim, Maimunah Pak Guru. Muna, ya. Terus Sami, Hasnidar. ya, baik. Oke, silakan untuk ini eh menjelaskan di kelompoknya masing-masing setelah ini dengan singkat dan cepat. Maksudnya untuk dari bahasa yang disampaikan dari masing-masing kelompok nanti untuk mempresentasikan ya. Silakan. Nah, oke, anak-anak waktunya sudah em, 40 menit ya. Kita berjalan 40 menit. Silakan untuk dari kelompok satu dulu. eh dari Wandi. Atau mungkin ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Silakan. Kelompok satu aja Pak Guru. Ya, silakan Wandi. Luar biasa. Oke, silakan. Ya Pak Guru, hasil diskusi kami teman-teman tentang Al-Khabir. Apa itu Al-Khabir? Al-Khabir adalah salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Teliti. Jadi Allah menciptakan alam ini penuh dengan ketelitian dan tidak ada sedikit pun kesalahan. Di dalam ciptaan Allah ini, sesuatu yang tidak kita ketahui, Allah Maha mengetahui semua. Karena itu Allah itu adalah Maha Teliti. Contohnya, ketika Allah menciptakan pasang surut air laut dengan durasi waktu pasang dan surutnya yang teratur, itulah bentuk daripada salah satu ketelitian Allah dalam menciptakan alam ini. Demikian, Pak Guru. Baik, Pak terima Guru, kasih. bel berbunyi. Gimana? Ada yang disampaikan? Loncengnya. Halo? Ya, silakan. Selanjutnya kelompok 2, Jamansyah. Ya Pak Guru, kelompok saya tadi bahas apa Pak Guru? Bahas tentang Al-Basir. Saya Ya, Pak Guru. Ya, ya, kalau sebentar gantian ya. Semuanya kebagian. Heeh, luar biasa ini siswanya. Silakan, Jamansyah. Al-Basir. bahwa bahwa kita Pak Guru eh, mengetahui ya Allah Maha mendengar apa yang kita sampaikan. Jadi tidak boleh kita berbohong Pak Guru. Jadi kita harus jujur ya. Sekurang apapun yang kita sampaikan Allah tahu. Jadi hendaklah kita meminta dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Terima kasih dari kelompok 2 sudah menyampaikan. Sekarang yang kelompok 3. Iya Pak Guru. Silakan. Silakan. Asami Pak Guru. Betul, betul. Eh, Allah Maha mendengar. Maka apapun yang kita lakukan, kita ucapkan harus yang benar-benar. Setelah kita melakukan setelah itu melakukan mengucapkan yang benar-benar dan tingkah laku kita pun yang benar-benar, maka akan berkaitan dengan Allah itu Maha melihat. Itu saja Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi Baik. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, oke. Baik, baik. Tadi menyampaikan Asami ya? Tadi Memunah ya? Oke Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang yang kelompok 4. Siapa? Snida. Ya Pak. Terima Silakan. kasih atas kesempatannya. Kami akan mempresentasikan tentang arti Al-Basir. Hmm. Al-Basir artinya Maha melihat. Ya, Allah Maha melihat segala sesuatu yang ada di alam ini, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, lahir maupun batin. Sekian dari kelompok kami. oke. Terima kasih. eh kita beri tepuk tangan untuk keempat kelompok kita semua. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selanjutnya
em, kita eh, memberi kesimpulan bahwa dari Asmaul Husna ini, Allah yang Hebat ini, itu adalah suatu tuntunan, suatu arahan, suatu bimbingan, dan eh, istilahnya kiblat untuk bagaimana kita bisa apa berperilaku, ya, baik di baik diri kita dengan Allah dan diri kita dengan sesama dan diri kita dengan eh, alam atau lingkungan, ya, dengan memahami dari Asmaul Husna Asami, Al-Basir, Al-Alim, dan Al-Khabir, eh, kita bisa menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya dan selalu mendapat arahan dari Allah sehingga kita kedepannya eh, menuju kepada kesuksesan, baik kesuksesan yang di dunia apalagi nanti di akhirat. Baik, mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang kita eh, bahas pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manfaat untuk kita semua. Ya, baik. eh, untuk minggu depan kita akan membahas tentang zakat, ya. Eh, tapi nanti sebelum kita membahas ke sana, nanti ada sedikit pembahasan tentang Asmaul Husna supaya kita bisa apa namanya mereview dalam eh, apa masih masih tetap kita jaga ke pemahamannya, terus tingkah laku kita setiap hari-harinya untuk menghadapi masa depan kita. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja pada pelajaran pada pagi hari ini. Eh, kepala ketua kelas Mandi, silakan untuk kita baca berdoa penutup pada pelajaran pada pagi hari ini. Baik, Pak Guru. Duduk siap. Sebelum istirahat, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mandi. Dan anak-anak semua, eh, jangan lupa berdoa, selalu hormat pada kedua orang tua, dan menjaga tingkah laku, perilaku akhlak kita untuk menjadi yang lebih mulia lagi karena Allah. Ya, baik, terima kasih. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.